Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul untuk ngaji kitab Nasha'imul Ibad. Pembahasannya kita lanjutkan dari pembahasan yang kemarin ya. Di bab 2, makalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi fid dharain amin. Al-maqalatu utawi iki iku maqalah. Al-khamisatu kang kaping 5. Iku an Utsman saking Utsman radhiyallahu an. Tawuhe hamud dunya dzulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Hamud dunya utawi kesusahane mikir dunya iku dzulmatun dadi peteng fil qalbi ing dalem ati. Wa hamul akhirati utawi kesusahane mikir akhirat iku nurun dadi padhang fil qalbi ing dalem ati. Ayil khaznu tegese utawi susah fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang gegayutan bid dunya kelawan dunya sara dadi apa al huzn iku mudliman matangno fil qalbi ing dalem ati. Wal haznu utawi susah fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang gegayutan bil akhirah kelawan akhirah sara mongko dadi iku munawwaron madangno lil qalbi maring ati. Jadi dari makalah tersebut segala perkara-perkara atau kesusahan, yang dimaksud kesusahan di sini itu gelisah. Segala kegelisahan kita terhadap perkara-perkara dunia itu dapat menggelapkan hati kita. Sedangkan segala kegelisahan terhadap perkara akhirat itu dapat menerangkan hati kita. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, dunia itu bagaikan bangkai tulang yang dibawa oleh anjing. Jadi biarkan saja, nanti kalian semuanya itu bakalan selamat. Tapi kalau kalian ngambil atau merebut tulang tersebut, nanti kalian bakalan digigit sama anjing tersebut. Nah, dari makalah yang tadi, apa saja sih yang termasuk dalam perkara-perkara dunia? Ada tahta, ada harta, ada wanita, ada kuota, gitu kalau zamannya anak sekarang. Hal-hal tersebut tadi itu termasuk dalam perkara dunia. Harta kan tadi masuk dalam perkara dunia. Nah, berarti sebagai umat Islam, kita itu dididik untuk miskin dengan tidak memikirkan dunia. Gitu, iya? Oh tidak. Jadi yang dimaksud dalam perkara dunia itu kalau menurutnya Imam Ghazali itu perkara dunia yang merujuk pada akhirat itu bisa disebut sebagai perkara akhirat. Contoh, harta yang digunakan untuk haji itu bisa termasuk terhadap ke perkara akhirat. Terus harta yang digunakan untuk santunan anak yatim itu juga termasuk perkara akhirat. Nah, kalau tadi apa sih yang dimaksud sebagai perkara akhirat? Kan tadi sudah dibahas perkara dunia. Kalau perkara akhirat itu ya sholat, ibadah, ngaji, terus sedekah, beramal, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat Asy-Syura sendiri itu yang ayat 20 itu disebutkan. Saya tak lihat lafadznya ya, sanes hafidhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harathihi wa ma kana yurid haratsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat,
akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Kalau kita perumpamakan itu ya, dunia itu kita umpamakan sebagai gelas, akhirat kita umpamakan sebagai air. Kalau kita bertamu, seandainya kita bilang ke tuan rumahnya, saya minta gelas, yang datang hanya gelas. Tapi saat kita bilang, saya minta air, secara otomatis yang datang adalah gelas yang berisi air. Itu adalah gambaran mengenai tentang perkara dunia dan perkara akhirat. Saat kita itu mengejar perkara akhirat, secara tidak langsung perkara dunia itu akan terbawa. Secara tidak langsung otomatis itu akan mengikut sendiri. Gitu. Demikian tadi penjelasan dari makalah yang kelima. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya. Yeah. Kan tadi kita tidak diperbolehkan kebut dunia atau memikirkan gelisah akan perkara dunia, karena hal tersebut termasuk zulmah atau kegelapan. Lantas apakah ketika kita memikirkan adanya makalah tersebut, apakah dari makalah tersebut berarti kita tidak perlu untuk bekerja untuk mencari uang, karena hal tersebut juga termasuk dari perkara dunia? Menjawab, menyikapi dari pertanyaan tersebut, kerja kan termasuk perkara dunia, apa kita nggak usah kerja? Tidak seperti itu. Bahkan untuk dalam menjalankan syariat-syariat Islam, kita juga perlu yang namanya uang. Salah satu ulama itu pernah berkata, sebaik-baiknya uang atau harta itu yang dapat kita mendapatkan harga diri. Contohnya, kalau kita sudah kaya, kita semua kaya ya, amin. Kita diundang ke rumahnya bupati. Di situ kita nggak tomak, kita nggak berharap aku nggak akan dikasih sama bupati itu. Itu termasuk juga pemanfaatan harta yang untuk akhirat. Karena di situ hartanya itu menuju ke kebaikan. Tapi kita tidak boleh terlalu memikirkan perkara dunia hingga melalaikan yang akhirat. Kerja tok, nggak pernah sholat duhur dilupakan, nggak pernah kerja, nggak pernah sholat, kerja tok, pulang asar udah capek, istirahat, nggak seperti itu. Antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ada suatu kata-kata yang menyatakan bahwa beribadalah kamu seakan-akan kamu besok akan mati, dan bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dapat menjawab? Terima kasih atas jawabannya. Kita akhiri ngaji pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat meskipun sedikit. Saya mohon maaf bila masih banyak yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.